Sakit Unair Surabaya yang sempat ditempatkan di tenda darurat akibat gempa Sabtu siang sudah dipindahkan ke dalam rumah sakit. Setelah semalaman pasien Rumah Sakit Unair Surabaya ditempatkan di area parkir, lobi, hingga tenda darurat, kini satu persatu pasien dipindahkan ke dalam rumah sakit. 3 tenda darurat yang disiapkan dan sempat digunakan sebagai tempat perawatan sementara kini telah kosong. Kendati telah ditempatkan ke dalam rumah sakit, untuk sementara pasien masih ditempatkan di lobi dan ruang IGD rumah sakit di lantai dasar. Hal tersebut dilakukan lantaran pihak rumah sakit masih menunggu hasil uji kelayakan bangunan dari tim ahli sebelum pasien dikembalikan ke ruangan inap masing-masing. Wakil Direktur Keuangan dan Sumber Daya Rumah Sakit Unair mengatakan, meski sempat terganggu akibat gempa, operasional rumah sakit kini sudah mulai normal. Sekarang sudah kita evakuasi semua dari tenda. Setelah kita menilai sudah aman, sudah tidak ada gempa susulan, kita sudah masukkan ke dalam gedung. Evakuasi tadi malam 160 dan ada beberapa yang sudah waktunya pulang sebenarnya. Dan kita masukkan kembali ke gedung ini 147 pasien. Sementara itu tenda darurat yang telah didirikan oleh BPBD Surabaya untuk sementara dibiarkan kosong dan tidak dibongkar. Hal ini guna mengantisipasi jika terjadi gempa susulan yang terjadi sewaktu-waktu. Agung Dharma, BTV, Surabaya, Jawa Timur. Bagaimana situasi terkini di Rumah Sakit Unair Surabaya pasca gempa? Kita sudah terhubung dengan koresponden BTV Ahmad Ali di sana. Selamat sore Ali, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi di sana pasca gempa kemarin? Baik, selamat sore Stefani dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Rumah Sakit Unair, di mana satu hari kemarin tempat ini sempat mencekam. Para pasien yang ada di dalam rumah sakit sempat dikeluarkan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kemarin mulai pukul 11.23 menit terjadi gempa di Tuban yang berimbas di Surabaya. Bisa dilihat di belakang saya, Stefani, tenda BPBD yang kemarin dipasang untuk menampung para pasien yang ada di gedung-gedung yang ada di Rumah Sakit Unair sekarang sudah terlihat kosong. Dan bahkan pekerja sudah mulai mencopot AC portable. Para pekerja tersebut, ada beberapa orang yang sudah mulai mencopot portable tersebut untuk dikembalikan lagi. Namun tenda BPBD yang terpasang mulai kemarin hingga saat ini memang tidak dibongkar karena masih dimungkinkan tenda-tenda ini masih dipersiapkan untuk mengantisipasi hal-hal atau adanya gempa-gempa susulan. Karena catatan BMKG hingga saat ini, Stefani, sudah ada 153 kali gempa susulan. Hanya saja gempa-gempa tersebut terbilang kecil. Yang terbesar adalah pada pukul 11 kemarin siang dengan magnitudo 6,0 dan pada pukul 15.53 semakin besar, yakni magnitudo 6,5. Stefani. Ya, Ali, apakah ada bagian atau bangunan rumah sakit yang rusak akibat gempa? Ya, Stefani, seperti yang disampaikan oleh Humas dari konfirmasi yang kita lakukan, di lantai 5 gedung yang ada di Rumah Sakit Unair ini memang mengalami keretakan, dan untuk itu pasien saat terjadi gempa, pasien dievakuasi keluar dari gedung karena khawatir ada kejadian yang lebih besar lagi. Nah, hingga saat ini ketika pasien dikembalikan lagi ke dalam rumah sakit, mereka sudah dimasukkan di ruangan-ruangan, namun hanya di lantai 1 sampai 3 saja. Untuk lantai 4 hingga 5 tidak digunakan atau difungsikan karena kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Banyak ruangan-ruangan atau bangunan yang mengalami keretakan. Selain itu, untuk pasien yang lain yang tidak bisa menampung di ruangan-ruangan masih ditempatkan di IGD, Stefan. Baik, terima kasih Ahmad Ali atas informasinya. Selamat bertugas kembali.